Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua pengendara motor di Lampung Selatan bertabrakan, 2 orang tewas. Penyergapan kawanan pencuri sapi, pelaku tinggalkan mobil dan sapi curian di jalan. Jalan lintas Kecamatan Semuli Raya, Lampung Utara rusak, padahal belum lama selesai diperbaiki. Jalan lintas Kecamatan Semuli Raya, Lampung Utara kembali rusak parah, padahal belum lama selesai diperbaiki. Sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar dan banyak jalan yang retak-retak. Perbaikan jalan itu dilakukan oleh rekanan kontraktor dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung. Menurut warga, jalan sudah beberapa kali diperbaiki, namun cepat rusak yang diduga akibat kualitasnya buruk. Perbaikan jalan telah dimulai pada akhir tahun 2024 dan awal tahun ini bahkan sudah 2 kali diperbaiki. Terakhir perbaikan jalan pada bulan Mei lalu, namun kini sudah rusak lagi. Pada cuaca panas, jalan menimbulkan debu yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara dan mengganggu kesehatan warga. Sedangkan saat hujan, jalan-jalan yang berlubang tergenang air dan sudah sering menyebabkan kecelakaan. Sudah berapa bulan yang lalu sudah pernah diperbaiki tapi berlubang lagi. Sampai kami kalau dari pasar itu pernah terjatuh, Pak. Gitu ya. Karena menghindari lubang-lubang ini. Ini udah ini apa kalau umpamanya dia banjir apa hujan gimana? Ya dia nggak terlihat Pak lubangnya. Jadi kami sering terjebak di lubang itu sampai kami terjatuh. Oh, banyak yang kecelakaan kira-kira ya? Banyak, Pak. Ini kira-kira udah berapa bulan perbaikin? Sudah sekitar 3 bulan yang lalu tapi hancur lagi. Itu ya. Iya. Harapan buat pemerintahnya, Bu? Harapan saya agar jalan ini cepat diperbaiki. No. Diperkokoh lagi Iya. Jalanannya, jadi biar nggak ada lubang-lubang seperti ini, Pak. Bahwa perbaikan belum ada berapa bulan udah rusak lagi. Kemarin sudah sempat diperbaikin belum? Sudah Sudah. Tapi rusak lagi. rusak lagi, beberapa hari udah rusak lagi. Udah ditempel. Terus sering nggak kira-kira ada yang kecelakaan gitu? Sering, Pak. Sering ya? Iya. Apa itu? Mobil apa? Ya seringnya motor, Pak. Itu Karena ya? jalan berlubang jadi orang sering kaget karena jalan jelek itu kan. Setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah karena menghubungkan ke beberapa kecamatan dan jadi jalur alternatif menuju Kabupaten Tulangbong Barat. Warga mengharapkan mutu perbaikan jalan yang bagus sehingga bisa awet dan tidak lagi menyusahkan warga. Ini kan baru saja diperbaikin, Bang. Iya, Udah rusak lagi. ya, Terus ada sering nggak kira-kira kecelakaan gitu? ya ada lah nomor pantat mobil gitu, Hah? Bang. Gara-gara jalan kayak gini loh, Bang. Itu ya. Iya. Kalau malam-malam hari gitu, kadang-kadang gimana? Kalau malam hari gitu ya, kalau nggak ada ini apa keterangan gitu ya, naik motor itu susah, Bang. Ini udah berapa bulan kira-kira perbaikin? Berapa bulan ya? Perkiraan 5 bulanan lah baruan, Bang. Iya, baru nyampe ini ya, masih sejagung ya. Iya. Warga mendesak Dinas Pekerjaan Umum Lampung, kontraktor, konsultan, dan pengawas proyek bertanggung jawab dan segera memperbaiki jalan ini sebelum rusak lebih parah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Bagi Anda pemilik kendaraan yang akan mengurus perpanjangan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, tidak perlu lagi harus datang ke kantor Samsat Induk. Kini pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan layanan Samsat Digital Drive-Thru atau layanan tanpa turun bagi warga yang mengurus perpanjangan STNK mobil.
Lokasinya di halaman gedung perpustakaan Kedaton Bandar Lampung. Samsat Drive-Thru untuk memberikan layanan cepat dalam pengurusan pajak kendaraan serta mengatasi masalah antrian di kantor Samsat Induk Raja Pasar. Pak, ini kita kenapa sih lebih memilih pembayarannya drive-thru dibanding di sana, Pak? Dapat info drive-thru lebih cepat. Emang setelah dilakuin lebih cepat memang. Nggak nyampe setengah jam. Oke, berapa lama Pak kita di sini tadi, Pak? Saya kesini jam 11 lewat 10 ya, mungkin setengah jaman lah. 30 menit ya? Iya. Tadi sempat ngantri nggak sih, Pak? Enggak. Tanggapan kita, Pak, dengan adanya drive-thru ini seperti apa? Mantap, lebih mempersingkat waktu ya. Kalau kayak saya kan memang lagi padat gitu, bawa sendiri. Layanan Samsat Drive-Thru diperuntukkan bagi kendaraan yang tidak memiliki tunggakan pajak. Menurut petugas Samsat, dalam sehari mampu melayani hingga 30 kendaraan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perpanjangan STNK kurang dari setengah jam. Apa, Pak? Samsat Drive-Thru ini melayani wajib pajak untuk pembayaran pajak yang 5 tahunan atau ganti plat dan STNK. Sistemnya melalui digital. Oke, setelah dibukanya kemarin ya Pak, dalam sehari kita dapat melayani berapa banyak layanan Pak kendaraan? Oh ya, kita setiap hari itu Senin sampai Jumat buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kita melayani sanggup sampai di 30-40 kendaraan. Untuk masyarakat Bandar Lampung, ayo kita bayar pajak di Samsat Drive-Thru Zainal Abidin Pagar Alam, lebih cepat, lebih singkat. Layanan Samsat pengurusan STNK secara digital tanpa turun tersebut diadakan untuk mendukung program pemutihan pajak kendaraan yang sedang berlangsung. Petugas Samsat menjanjikan pengurusan pajak dan perpanjangan STNK kendaraan tanpa ribet dan bebas pungutan liar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Harga santan di Bandar Lampung turun menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Pantauan di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat pada Selasa siang, harga santan kini Rp25.000 per kilogram. Harga tersebut turun Rp5.000 dari harga sebelumnya di Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga santan mengikuti turunnya harga kelapa. Pasokan kelapa juga kini mulai melimpah. Turun. Oh, ini cenderung turun. Tadinya dari berapa Pak harga santan? 30 variatif sih. 30 ada 40. Oh, dari harga 30-40 sekarang 25 Pak ya? Dari kapan itu Pak? 3 mingguan ini. 3 minggu ini Pak ya? Kalau untuk stoknya sendiri apakah kita ada Pak? Maksudnya stoknya banyak apa sedikit? Kalau tetap sih sedikit aja, cukupnya aja sih. Kita nggak banyak, nggak dikit. Oh nggak, maksudnya kesulitan nggak kita sekarang nyari kelapa ya? Kalau nyari kelapa sendiri nggak. Udah nggak seberapa sulit kemarin-kemarin Pak ya? Karena sulit bulan-bulan puasa kemarin. Meski harganya turun, namun menurut pedagang, harga santan saat ini masih terbilang tinggi. Kenaikan harga santan tertinggi terjadi sebelum Lebaran lalu. Sedangkan pada harga normal sebelumnya, harga santan paling mahal Rp15.000 per kilogram. Dari kapan nih Bang harga santan ini mahal Bang? Sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran nih Bang ya? Itu karena apa Bang? Disebabkan apa? Apakah karena kelapanya susah atau gimana Bang? Ya, kelapanya agak langka. Oh agak langka ya. Sekarang kalau harga santan berapa sih Bang? Sekarang per kilonya 25. Sekarang per kilonya 25. Dan terus gimana Bang tanggapan atau konsumen, ada yang protes kah atau bagaimana Bang? Ya sebagian ada yang protes. Sementara itu, harga kelapa bervariasi tergantung ukurannya. Mulai dari Rp7.000 untuk ukuran yang paling kecil hingga Rp15.000 per buah untuk ukuran yang paling besar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.